Afiliakan kita dengan nomor LPM 2019-1550-0304 ingin menampilkan tugas dari Ilmu Kealaman Dasar. Nah, saya membahas asal mula kehidupan di muka bumi. Pernahkah Anda berpikir bagaimana awal mula kehidupan di muka bumi ini terjadi? Pernahkah kalian mendengar bahwa nenek moyang kita percaya jangkrik berasal dari rumput tekis, lele berasal dari tikus, atau belatung yang timbul begitu saja dari hewan yang membusuk? Kehidupan di bumi pertama kalinya muncul pada 4,28 miliar tahun yang lalu. Setelah pembentukan lautan 4,41 miliar tahun yang lalu. Dan tak lama setelah pembentukan daratan 4,50 miliar tahun yang lalu, bentuk kehidupan paling awal diketahui adalah mikrofosil bakteri. Nah, teori asal-usul kehidupan yang paling awal adalah abiogenesis atau disebut juga dengan genetio spontanea. Teori ini dicetuskan oleh Aristoteles, seorang visual asal Yunani pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, teori abiogenesis ini berpendapat bahwa makhluk hidup itu muncul dari benda mati. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Selanjutnya ada hierarki kehidupan. Hierarki kehidupan atau organisasi biologis adalah struktur sistem biologi kompleks yang mendefinisikan kehidupan dengan pendekatan reduksionis. Secara tradisional, hierarki ini berjenjang mulai dari atom hingga biosfer. Semakin tinggi tingkatannya, maka organisasinya juga semakin kompleks atau rumit. Selanjutnya, berikut adalah skema organisasi biologi standar yang sederhana dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Untuk tingkat yang lebih kecil dari atom, yaitu partikel subatom. Lalu, kumpulan atom membentuk molekul. Kemudian, kumpulan biomolekul membentuk biomolekul kompleks. Lalu, kumpulan biomolekul memiliki fungsi serta reaksi interaksi biokimia. Nah, kemudian membentuk organel. Lalu, unit dasar dari semua kehidupan dan kumpulan organel disebut sel. Kemudian kumpulan sel tadi yang memiliki fungsi disebut jaringan. Lalu kumpulan jaringan ini disebut organ. Dan dari organ yang memiliki fungsi itu disebut sistem organ. Lalu sistem kehidupan dasar, kelompok fungsional dari komponen di bawahnya paling tidak terdiri atas suatu sel atau organisme. Nah, kelompok organisme ini terdiri dari spesies yang sama membentuk populasi. Nah, beberapa kelompok populasi yang saling berinteraksi disebut komunitas atau biosenosis. Nah, kelompok organisme tadi dari semua domain biologis dalam hubungannya dengan lingkungan fisik abiotik disebut ekosistem. Nah, pengelompokan ekosistem sendiri dalam skala benua, iklim, dan geografis berdekatan dengan kondisi iklim yang sama disebut bioma. Lalu, semua kehidupan di bumi ditambah lingkungan fisik disebut biosfer atau ekosfer. Nah, untuk tingkatan yang lebih tinggi dan lebih besar dari biosfer atau ekosfer, kita bisa lihat dari lokasi bumi dalam semesta. Nah, selanjutnya, bagaimana sih sejarah perkembangan makhluk hidup?
Untuk sejarah perkembangan makhluk hidup ada 4. Yang pertama adalah zaman Azaekum atau Ozoikum, yaitu zaman tertua. Zaman ini berada pada kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Bumi masih berbentuk bola pijar yang berputar pada porosnya. Suhu udara panas, iklim dan cuacanya tidak stabil, dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Lalu selanjutnya ada zaman Paleozoikum atau bisa dibilang juga zaman kehidupan tua. Zaman Paleozoikum ini berada pada kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Iklim dan cuaca masih berubah-ubah. Curah hujan masih berubah-ubah. Curah hujan bisa menjadi sangat tinggi, keadaan lingkungan di bumi belum stabil, lalu hujan yang terus-menerus membanjiri permukaan bumi yang panas, mendinginkan, dan membentuk genangan air. Pada zaman ini muncul tanda-tanda kehidupan. Dengan munculnya makhluk pertama di muka bumi, seperti makhluk bersel satu atau mikroorganisme seperti protozoa, dan berkembang hewan yang tidak bertulang punggung seperti jenis ikan, jenis ganggang, atau rumput-rumputan. Sebagai bukti ditemukannya fosil hewan dan tumbuhan yang berusia jutaan tahun. Zaman ini merupakan zaman pertama. Lalu selanjutnya zaman Mesozoikum. Zaman ini juga bisa disebut dengan zaman kehidupan pertengahan. Zaman Mesozoikum ini berada pada kurang lebih 140 juta tahun. Keadaan iklim dan cuaca berangsur-angsur membaik. Lalu makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang reptil dan binatang yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar. Keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman ini berada pada kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi semakin membaik, cuaca dan iklim semakin stabil, dan kehidupan semakin berkembang dengan pesat. Zaman Neozoikum ini dibedakan menjadi 2, yaitu zaman Tersier, merupakan zaman ketiga. Pada zaman ini, binatang purba yang raksasa mulai berkurang jumlahnya sedikit demi sedikit, karena lama-kelamaan mereka menjadi punah karena lingkungan yang ganas dan digantikan oleh hewan-hewan yang manis dan lucu. Yang kedua ada zaman Kuarter yang merupakan zaman keempat. Pada zaman ini muncullah tanda-tanda kehidupan pada manusia purba. Selanjutnya, bagaimana dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu klasifikasi sistem alami, yaitu tentunya kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup pada dasarnya berpijak dari adanya persamaan. Hal ini kita ketahui dengan mengamati makhluk hidup secara morfologi. Misalnya, kita mengamati binatang kucing, anjing, sapi, kuda, dan harimau. Jika kita lihat secara alami, dapat kita ketahui bahwa kelima binatang itu mempunyai 4 kaki, sehingga membentuk suatu kelompok yang dikendaki oleh alam, yaitu kelompok binatang berkaki 4. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa klasifikasi sistem alami merupakan terbentuknya suatu kelompok hidup dengan cara alami. Yang kedua ada sistem klasifikasi buatan. Dibandingkan sistem klasifikasi yang alami, sistem klasifikasi buatan dibuat lebih baik, sempurna, dan mudah dipahami apabila dibandingkan dengan sistem klasifikasi sebelumnya. Klasifikasi ini pertama kali dikenalkan oleh Carl von Linné. Selanjutnya ada perilaku makhluk hidup. Yang pertama, perilaku manusia. Perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perilaku yang refleksi. Perilaku ini terjadi reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Seperti contohnya, misalnya kita mengedipkan mata ketika kena sinar, lalu gerak lutut
bersentuhan bila kena paku. Yang kedua, perilaku non-refleksion. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus telah diterima oleh respon, kemudian diteruskan ke pusat kesadaran baru, kemudian terjadi respon melalui efektor proses dalam otak atau pusat kesadaran ini disebut juga dengan psikologi. Perilaku atas dasar proses psikologi inilah disebut dengan aktivitas psikologi. Pada perilaku manusia, perilaku psikologis inilah yang dominan, yang banyak terjadi pada diri manusia. Bagaimana dengan persebaran kehidupan di dunia? Untuk jenis-jenis flora di dunia terbagi menjadi beberapa kelompok. Mari kita simak kelompok flora di dunia. Yang pertama, ada hujan tropis. Hujan tropis adalah hutan yang memiliki sistem ekosistem yang paling banyak jumlah floranya, sehingga menghasilkan keberagaman flora. Pada hutan tropis biasanya ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menempel di batang, pohon palem, pohon rotan, hingga yang sudah terkenal yaitu Rafflesia arnoldii. Yang kedua, ada hutan gugur. Adalah hutan yang banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menggugurkan bunganya. Biasanya hutan gugur ini ditemukan di Eropa Tengah, Rusia, Jepang, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan gugur seperti pohon maple, pohon cemara, pohon pakis, bunga sakura, dan lain-lain. Selanjutnya ada sabana. Sabana adalah rumput yang memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Meskipun pohon itu tinggi, tetapi pertumbuhannya sangat jarang terjadi. Nah, pada umumnya sabana memiliki banyak sekali rerumputan, pohon akasia, pohon palem, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada padang rumput atau stepa, kemudian ada gurun, lalu ada taiga dan tundra. Jenis-jenis fauna di dunia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kawasan nearktik, neotropik, Australia, Oriental, Palearktik, dan Utopia. Yang pertama, kawasan nearktik. Kawasan ini berada di Amerika Utara, Kanada, Greenland. Sementara itu, hewan-hewan yang ada di kawasan ini yaitu bison, falcon, karibau, dan sebagainya. Kedua, kawasan neotropik. Kawasan neotropik ini terletak di Meksiko Selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Hewan-hewan yang terdapat dari kawasan ini seperti kukang, tapir, ampletok, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kawasan Australia. Kawasan ini berada di sekitar Australia, yaitu Selandia Baru, Australia, dan Papua New Guinea. Kawasan ini terdapat hewan-hewan yang bisa kamu lihat seperti kanguru, koala, dan lain-lain. Yang keempat ada kawasan Oriental. Ini terletak di Asia Selatan dan Tenggara. Contoh hewan di kawasan ini yaitu harimau, badak bercola satu, dan lain-lain. Lalu ada kawasan Palearktik. Kawasan Palearktik ini tersebar di Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Himalaya fauna yang bisa kamu lihat di kawasan ini meliputi domba, sapi, beruang, kutub, dan kerbau. Lalu ada kawasan Ethiopia. Kawasan Ethiopia ini terletak di Afrika Selatan, Madagaskar, Gurun Sahara. Hewan-hewan yang ada di kawasan ini biasanya singa, zebra, jerapah, dan lain-lain. Itu saja penjelasan hari ini ya. Sampai jumpa lagi. Swear you made a dreams, you're all over me, playing hide and seek, tying golden sheets. You're my remedy, lose my sanity, making me believe I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone.